gitu. Coba. Nah. Ini saya masukkan materi pil. Tuh. Saya terangkan. Saya berterima kasih sedikit banyak kalian sudah mencari materi lebih dulu ya. Jadi metode MOR itu ada kontrasepsi hormonal, ada non hormonal. Paling ya pil suntik dan implan. Itu yang hormonal. Yang kita bahas sekarang adalah pil. Pil itu ada pil kombinasi ya sama ini pil. Pil kombinasi apa? Yang diminum ibu-ibumu yang tidak menyusui. Itu namanya pil kombinasi. Lah, mini pil itu yang mana? Yang minum oleh ibu menyusui. Lah, pil kombi apa sih? Apa Bu bedanya, Bu? Isinya. Kalau kombinasi isinya itu estrogen, progesteron. Kalau mini pil isinya hanya progesteron saja. Nah, apa manfaatnya, Bu? Progestin ya, yang mini pil itu dosis rendah. Digunakan oleh ibu menyusui. Jadi yang bila tidak menyusui jangan digunakan yang mini pil. Namanya saja dosis rendah. Nanti akan hamil dia. Terus kenapa kok diberikan? Ya, karena pada menyusui itu hormon prolaktin itu masih tinggi. Nah, sehingga walaupun dia menggunakan dosis rendah, mini pil ya, progestin saja, tidak akan terjadi kehamilan. Kayak gitu. Sedangkan yang kombinasi itu isinya estrogen, progesteron. Estrogen inilah ya yang bisa menghambat produksi ASI. Kenapa pil kombinasi tidak boleh diberikan pada ibu menyusui? Karena pil kombinasi itu isinya estrogen, progesteron. Lah estrogen ini bisa menghambat produksi ASI. Tuh. Ya. Bedanya mini pil dan pil kombinasi. Lanjut. Nah, jadi Dek, karena hormon itu isinya estrogen dan progesteron, maka kita harus mengetahui mekanisme kerja estrogen dan mekanisme kerja progesteron. Nah, estrogen progesteron itu nanti suntik pun juga ada yang estrogen progesteron. Ya. Nanti dibahas oleh suntik. Jadi mekanisme kerja estrogen progesteron ini nanti baik pada suntik ya sama, pada pil ya sama. Saya bacakan sekarang ya. Mekanisme kerja estrogen itu menghambat ovulasi. Ya. Jadi pertama
ovulasi. Nah, VSH, follicle stimulating hormone, dan LH ini sedikit. Akhirnya tidak masak ovulasi itu. Telur itu tidak masak, wes, tidak terjadi ovulasi. Yang kedua, mempengaruhi endometrium menjadi abnormal. Implantasi terjadi 6 hari. Nah, ini setelah fertilisasi. Ternyata terjadi ovulasi. Kemudian ada sperma masuk. Terjadilah pembuahan. Ya. Nah, tetapi progres karena endometrium ini tidak normal, walaupun terjadi pembuahan dia tidak bisa nempel. Nah, berarti yang kedua mempengaruhi proses implantasi. Jadi endometrium ini tidak terjadi proliferasi kering. Walaupun terjadi pembuahan tidak bisa nempel dia. Jatuh. Tuh, itu efek ke endometrium. Tadi efek ke ovulasi. Pertama efek ke ovulasi, yaitu mempengaruhi ovarium. Estrogen mempengaruhi ovarium sehingga tidak terjadi ovulasi. Yang kedua, mempengaruhi endometrium. Ya. Endometrium tidak terjadi proliferasi kering. Jadi tidak bisa hasil konsepsi. Nah, ini. Tuh, itu terhadap endometrium. Nah, yang ketiga, lendir itu jadi kental. Lendir kita kental, lendir vagina kental. Kalau lendir vagina ini kental, maka sperma itu jalannya akan lambat. Mempengaruhi transport gamet. Namanya. Nah, mempengaruhi transport gamet itu lambat. Jadi lemah. Karena lendir kita kental. Nah, kalau jalannya lambat, jadi sperma belum sampai ke ovarium ya, itu sudah mati. Nah, ternyata terjadi pembuahan, belum sampai ke endometrium, hasil pembuahan itu sudah mati. Tuh, ya. Jadi fungsi daripada estrogen itu satu, menghambat ovulasi. Estrogen progesteron. Dua, membuat endometrium menjadi abnormal atau tidak proliferasi sehingga tidak bisa untuk implantasi sel telur. 3, lendir serviks menjadi kental sehingga menghambat transportasi gamet dan sperma. Transportasi sperma dan gamet. Tuh ya. Nah, itu 3 poin. Sama. Begitu juga progesteron. Ya. Fungsinya sama. Menghambat itu. Nah, ingat di poin. Semuanya itu tidak hanya menguntungkan saja, tapi ada keuntungan dan kerugian. Apa kerugiannya estrogen? Jadi ibu-ibu yang pakai pil
suntik kadang itu akan mengeluh mual muntah, payudara bengkak, terasa bengkak, pusing, berat badan bertambah, odem, atau retensi cairan tubuh bengkak. Leukore mempengaruhi pertumbuhan mioma uteri, komplikasi tromboemboli, emboli paru-paru, gangguan penglihatan. Tuh ya. Nah, itu efek yang kurang menguntungkan dari hormon estrogen. Lah, efek yang kurang menguntungkan dari progesteron. Nafsu makan bertambah, depresi, rasa lelah dan sakit kepala, fungsi libido menurun, BB bertambah, adanya jerawat, gatal dan demam, kadar lemak LDL meningkat. Nah, jadi ada ke semuanya. Kenapa kok mual muntah, Bu? Estrogen, karena pengaruh estrogen. Ya. Kenapa kok keputihan, Bu? Kira-kira kenapa? Kenapa kok keputihan? Karena kental. Kalau kelendar itu kental, berarti kemungkinan untuk timbulnya sarangnya kuman itu ya. Nah, kenapa emboli paru-paru? Oh, emboli paru, sumbatan. Estrogen itu kerjanya mendongkrak. Cepat. Nah, ternyata ada salah satu pembuluh darah yang pecah. Atau adanya plek pembuluh darah itu kalon ternyata di dalamnya itu ada plek-pleknya. Nah, kemudian didesak sama hormon estrogen akan lepas, lepas bersarang menutup di mana. Tuh. Lah, ini saya buat gas pribadi. Yo, jadi ada nilai kelompok, ada nilai pribadi. UTS UAS. Jadi patofisiologi mual dan muntah karena estrogen apa? Patofisiologi payudara membesar dan terasa nyeri apa? Patofisiologi pusing dan sakit kepala. Ada estrogen apa? Nah, begitu juga progesteron. Ya. Jadi ada berapa tugasnya nanti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estrogen 10. Kemudian progesteron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Progesteron 8. Jadi ada 18. Efek yang kurang menguntungkan dari hormon estrogen progesteron. Itu saya buat tugas. Yo. Yes. Sekarang bagaimana, Bu, penggunaan pil?
caranya minum pil. Pil itu diminum 5-7 hari siklus haid. Misalnya mennya tanggal 1. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. 5 ini harus sudah diminum. Tuh. Nah, Bu, bagaimana kalau saya minum hari ke-7 atau ke-8? Ini sudah tidak valid. Ya. Tidak valid bagaimana, Bu? Tidak efektif. Jadi kita harus ber-KB. Harus berpantang atau menggunakan alat kontrasepsi yang lain. Contohnya kondom. Selama 7 hari. Tuh. Jadi pil itu diminum sampai 7 hari siklus haid. Hari pertama kan masih darah, banyak darah, tidak mau minum ya. Hari ke-5 ini diminum. 6, 7. Ya. Setelah itu kita dikatakan tidak aman lagi karena hormon estrogen progesteron sudah mulai naik. Nah, kalau lupa minum pil 1 kali, misalnya sekali, ingatnya besok langsung diminum 2. Kita masih dikatakan aman. Boleh melakukan hubungan seperti biasa. Ternyata kita lupa minum pil 2 kali atau lebih. Sabtu lupa, Minggu lupa. Ingatnya Senin. Jadi Sabtu Minggu ini tidak minum. Minumnya Senin ya. Nah, kita dikatakan tidak aman. Ya. Terus bagaimana, Bu? Maka kita harus minum. Senin ini minum 2. Selasa minum 2. Kan masih ada sisa 2. 1 tadi loh. Selasa minum 2. Senin minum 2, Selasa minum 2. Ya. Kemudian Rabu sudah rutin lagi minum 1. Tapi kita pantang ya, atau menggunakan kondom selama 7 hari. Kalau kita lupa, sudah ada bayangan bagaimana penggunaan pil? Halo. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Misalnya kamu ditanya tetangga lupa. Saya lupa minum pil, Nona. Bagaimana berapa? 1 kali. Sampai minum 2 kakak sekarang. Aman. Aduh, Nona, saya lupa minum pil ini, Nona, 2 hari. Nah, ya sudah. Sekarang minum 2, besok minum 2. Selanjutnya minum sampai jatah itu habis. 1. Tapi kakak harus pakai kondom ya selama 7 hari. Itu ya. Itu pil. Jadi pil itu ya. Kemudian ada lagi pil kondar. Ini harganya mahal. Pil kondar atau kontrasepsi darurat. Nah, pil kondar ini diminum saat berhubungan saja. Tapi harganya mahal. Ya, jarang ibu-ibu menggunakan. Tuh ya. Harganya terlalu mahal. Sudah. Nah, itu adalah pil.
Nah, ini efek sampingnya, efek samping pil amenore. Tuh. Mual atau pusing muntah, perdarahan pervaginam atau spotting. Nah, itu hal yang biasa. Kemudian, oh ini minum pil. Kasusnya kok nyeri dada hebat, sakit kepala hebat, diobatin tidak sembuh, nyeri tungkai hebat, nyeri abdomen hebat, penglihatan kabur. Berarti ada sesuatu, ini harus kita rujuk. Tuh, ya. Nih. Nah, nanti ini yang belum saya terangkan. Kontraindikasi hormonal, baik pil, implan, suntik. Itu sudah saya berikan materinya. Dibuka enggak? Waktu KIE. Nah, di materi kependudukan, ya, di materi kependudukan itu bagian belakang ada daftar tilik penapisan, ya, metode reversible, metode hormonal, pil, progestin, suntik, dan susu. Daftar tilik itu apa yang tidak boleh dilakukan? ABAT 7 hari yang lalu atau lebih. Nah, nggak boleh. Tuh, menyusui kurang dari 6 minggu. Nggak boleh. Perdarahan atau perdarahan bercak antara setelah sanggama. Ini yang belum saya terangkan. Sebelum saya masuk ke sini, ada yang ditanyakan enggak, Pil? Apa? Oh, pasienku ini enggak hamil. Bagaimana pasien dikatakan tidak hamil? Tuh. Itu ada di materi kependudukan bagian belakang. Terus yang akhirnya metode-metode itu. Oh, sudah saya kirim atau belum ya? Belum tak kirim ya? Yo. Ya kan, buka apa?